Oke guys, kali ini lagi oke guys, bianter bisa. Sesuai janji saya kemarin akan menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari IG. Ini saya sama Mas Alek ini orangnya. Kapan-kapan kita bikin podcast sama dia guys, tanya jawab seputar Polandia. Karena ya itu kan yang kalian mau, channel biasanya kan yang belum berangkat itu kan pasti penasaran soal gimana sih Polandia ini dan itunya. Bentar guys, saya sambil nyari screenshotan pertanyaan kemarin yang sudah saya screenshot dari IG. Itu karena banyak teman-teman juga yang mau menanyakan ya. Nanti mungkin beberapa bisa ditambahin sama Mas Alek nanti. Ini dari Muhammad Teguh Prasetyo apa siapa ini? Mas mau nanya, apa kerja di Polandia Mas sendiri membuat nyaman dalam keseharian dan kehidupan di sana? Karena saya juga sedang proses untuk berangkat ke Polandia. Nyaman enggaknya itu biasanya saya ambil garis tengahnya ya, garis besarnya. Itu kita tentu membutuhkan waktu untuk adaptasi. Biasanya orang-orang yang cepat adaptasi ini yang bisa cepat nyaman. Kalau keseharian itu ya tergantung mood guys. Kadang berubah, kadang enak, kadang enggak, ya wajar. Menurut Mas Alek sendiri gimana tuh? Ya memang benar. Selos. Penyesuaiannya yang kayaknya agak lama karena semuanya di sini tuh kita ngurusin hidup kita sendiri, kayak dari mulai masak sama semuanya apa sendiri, mikirin besok masak apa, itu yang kayaknya penyesuaiannya agak lama. Dan juga lingkungan tentu berpengaruh ya. Jadi kalau di sini sebisa mungkin cari circle pertemanan yang istilahnya gimana ya bisa buat hati kalian senang. Enggak ya oke, kadang teman ada perbedaan sedikit itu wajar karena ya perbedaan karakter. Tapi kalau setiap hari perbedaan terus dibahas terus nggak enak, ya itu yang enggak guys, itu toxic gitu loh. Kalian mungkin lebih paham dari saya ya. Itu habis ini pertanyaan dari Mas Muhammad. Maaf ya, ini kondisi berisik soalnya di ujung jalan ini jalan raya guys, tak tunjukin tuh, ini jalan raya. Jadi semoga kalian bisa menangkap ya audionya di sini, apa yang saya katakan sama Mas Alek katakan nanti. Terus selanjutnya itu dari Andri Sketsa Art, ada pertanyaan, Mas berapa tahun habis kontrak apa bisa cuti ke Indo setiap 2 tahun sekali? Itu tentu bisa, cuma untuk cuti itu di beberapa perusahaan itu mempunyai aturan masing-masing. Tapi kalau normalnya itu yang saya tahu guys ya, saya belum pernah cuti, itu membutuhkan kayak mungkin visa kalian masih valid itu bisa, terus surat ini jalan dari pabrik atau tempat kerja kalian itu juga dibutuhkan. Dan kalau punya TRC sih ya itu ya, punya TRC, paspor ya mas ya. Iya pasti paspor. Apalagi mas ya itu. Dan tentunya ada surat ini kayak semacam apa ya, kayak orang luar itu yang pernah kerja di luar di TKI di Arab Saudi itu kayak ada surat jalan gitu loh guys. Jadi dari perusahaan bersangkutan bekerja supaya kita membuktikan nanti kita mau balik lagi waktu kita di imigrasi Indonesia itu kita bisa membuktikan ini loh, kita ada suratnya buat kita balik kerja ke sana lagi. Biasanya itu yang dokumen untuk memperkuatnya lagi. Dan satu lagi di sini nggak ada kontrak. Di sini kita semacam kalau di Indonesia itu outsourcing, kita ikut agensi ya oke, tertulis di situ 1 tahun, tapi sebelum 1 tahun pun kalian kalau misal mau pindah ya juga bisa gitu. Kebanyakan di sini kalau pindah nggak dikenakan denda mas ya, walaupun katakanlah ada ini memang ada beberapa perusahaan yang kena denda, ada yang enggak. Ya kebetulan saya berdua sama Mas Wawan ini kan dari awal ini satu perusahaan, satu PT. Dari awal memang nggak ada potongan kalau untuk pindah. Untuk pindah ya. Oke. Semoga bisa menjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Rian _Juve10. Selamat malam Mas Wawan. Mas mau tanya, pada waktu berangkat saat ke Poland itu tiket pesawat beli sendiri or sudah diatur oleh pihak agennya Mas? Ini lagi nonton Mas Wawan waktu pertama kali berangkat ke Poland. Ya nggak bisa itu ya. Itu untuk tiket kita itu bayar sendiri. Tetapi untuk masalah booking dan ininya pesawatnya apa itu memang itu waktu semacam waktu kita di Indo itu dipilihkan dari pihak agensi. Jadi kita tinggal
istilahnya biayanya berapa, biaya adminnya berapa, kita tinggal bayar udah segitu. Jadi apa namanya, dalam artian beli sendiri itu ada dua maksud ya, maksudnya kita beli di luar sendiri atau beli yang membelikan agensi dan kita cuma membayar PT maksudnya, dan kita tinggal membayar berapa biaya adminnya seperti itu guys. Di tiket itu kebanyakan saya lihat semua lowongan yang untuk ke Polandia dari Indonesia itu tiket rata-rata mereka beli sendiri. Jarang ya ada yang belikan orang sini, belikan tiket untuk orang Indo berangkat ini, jarang ya. Jarang. Kecuali kalian mempunyai skill-skill khusus gitu mungkin ada. Tapi saya kok walaupun skill khusus welder pun mereka tiket pun tetap beli sendiri guys. Jadi semacam kalau kalian ingin dibelikan tiket itu kok kayaknya saya belum pernah lihat gitu loh yang di Polandia ini. Kalau kalian pernah lihat lowongan yang semacam itu tiketnya dibelikan dari Poland, ya silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya cross check, siapa tahu ada ya lowongan yang yang memberikan tiket gratis untuk pekerja migran dari Indo ke Polandia. Oke, lanjutnya dari Mas Diamna _ Halo Mas Wawan, ini saya yang tadi komen di video YouTube, gimana proses ke Poland? Gimana Mas? Maksudnya dari awal? Ini kita sama soalnya sama Mas Alek ini. Wah, ini ceritanya bakal panjang guys. Disimpulkan garis besar ya Mas. Garis besarnya itu ya kita cari lowongan. Kita cari agensi di Indonesia yang valid, kalau bisa itu dari rekomendasi teman yang sudah pernah berangkat ke sini atau yang masih di sini. Nah itu lebih terpercaya intinya, karena di media sosial saya lihat juga banyak yang kena tipu ke sini. Banyak banget guys yang kena tipu. Mereka kebanyakan biayanya sampai 50, 60, 70 juta. Mahal pokoknya. Mahal banget. Prosesnya agak panjang. Prosesnya agak panjang, itu proses yang paling lama itu drawing visa ya. Betul. Drawing visa yang paling lama. Itu kayak semacam mengundi visa, jadi kapan keluarnya itu nggak ada yang tahu. Itu paling menjengkelkan menurut saya, hampir 6 bulan lebih nunggu proses itu drawing visa. Kalian harus sabar di situ. Kalau semisal Mas saya nggak bisa nunggu lama Mas, nggak bisa ini ya, pilih negara yang lain saja guys, saya sarankan. Soalnya kalau kalian ingin ke Polandia dengan cara cepat, walaupun ada agensi yang menjanjikan 3 bulan berangkat, 4 bulan, itu hoak guys. Hoak beneran, nggak ada yang tahu kita ini berangkatnya kapan. Saya nunggu waktu itu hampir 1 tahun, Mas Alek juga hampir sama, cuma aku dia setahun pas malah aku setahun lebih, berarti lama guys prosesnya. Itu proses dari awal itu kalian cari lowongan, semisal dari dari IG atau dari manapun, dari teman-teman, maaf guys ya berisik, dari ini yang sudah pernah berangkat, kalian cari PT-nya, kalian cross check, kalian tanya-tanya soal apa yang ingin kalian tanyakan, kemudian mendaftar. Habis mendaftar kalian tunggu proses interview, habis interview mungkin langsung nunggu proses drawing visa, dan drawing visa nunggu jadwal dari pihak Poland untuk berangkat. Mungkin beberapa PT ada prosesnya yang terbalik ya. Tentunya di sela-sela proses itu juga ada proses medical juga ya. Jadi medical tetap ada yang medicalnya double, ada yang di Indo medical, di sini enggak. Ada yang di sini medical, nanti di Poland medical juga, seperti teman-teman kita yang kerja di bidang makanan gitu ya, hotel apa itu yang berhubungan dengan istilahnya penyajian makanan, itu biasanya mereka ada tes Sanepid namanya. Jadi semacam tes untuk orang ini terinfeksi bakteri tertentu atau enggak. Itu garis besarnya guys. Kalau diceritain awalnya itu ya kayaknya episode ini nggak cukup gitu, penuh dengan air mata. Aduh, ini lagi dari Mas Reza Wardana. Kalau boleh tahu kerjanya berat-berat, apakah lingkungannya toksik atau gimana Bang? Kalau Poland rekomend nggak buat kerja di sana, untuk orang-orangnya bagaimana? Kerja berat itu ya, semua kerja pasti, walaupun ringan itu biasanya berat mentalnya. Kalau berat kerjaannya ya berat mentalnya juga, kadang nggak imbang. Terus lingkungannya toksik, ini kembali ke kalian guys. Jadi pintar-pintar bawa diri. Kalau semacam ini lingkungannya kayaknya aku nggak suka nih, hatiku nggak cocok, ya itu kalian tahu lah harus gimana gitu, tanpa istilahnya saya beri saran gitu.
Terus untuk kalau Poland rekomen nggak bekerja di sini, menurut saya oke sih. Kalau dibilang perbandingannya sama waktu saya di Indo, di sini lebih lumayan. Saya ambil contoh saya pribadi, sini lebih lumayan dapatnya. Cuma ya wajar kayak homesick gitu ya, kangen rumah kan, itu wajar, namanya juga di perantauan. Untuk orang-orangnya gimana Bang? Ini mungkin Mas Alek lebih tahu. Kalau kita kerja sama orang-orang yang bukan dari negara kita itu gimana Bang? Aku sendiri nggak ngerti ya, cuma ngerasain kerja sama orang bukan Indonesia itu sedikit penyesuaiannya susah dari segi bahasa, karena mereka semua tidak berbahasa Inggris. Itu yang bikin susah. Kalau teman-teman bisa bahasa Rusia itu lebih baik di sini. Bahasa Rusia, apalagi bahasa Poland, wah malah jauh lebih baik di sini. Soalnya dibutuhkan banget bahasa. Soalnya kita walaupun di pabrik kerja sama orang Ukraina, Georgia pun nggak semua mereka bisa bahasa Inggris. Kadang cuma basic, kita ngomong basicnya bahasa Inggris yang bener-bener basic gitu, mereka juga tetap belum paham. Jadi tapi lambat laun berjalannya waktu, sering kerja bersama gitu ya akhirnya ya tahu lah apa maksudnya, walaupun nggak 100% apa yang kita maksudkan itu mereka tahu, cuma seenggaknya beberapa tahu. Jadi kita sambil belajar istilahnya cara kerja mereka sama cara kerja orang kita juga beda banget gitu. Terus semoga Mas Reza Wardana bisa menjawab pertanyaannya ya. Terus selanjutnya dari Mas Gunayana 27. Banyak ya? Iya. Banyak juga, hampir 15 menit. Q&A memang banyak guys. Ini dari pertanyaannya ya. Dan kalau yang non skill atau belum punya pengalaman, wah ini screenshot guys ke atasnya, maaf nggak ke ini. Pengalaman apakah masih bisa juga Mas? Kira-kira di bidang apa ya kalau yang non skill kebanyakan lowongannya? Kalau non skill atau belum punya pengalaman itu banyak. Ada saya sendiri sama Mas Alek ini kesini juga termasuk non skill. Terus kebanyakan lowongannya ya bisa dibilang buruh pabrik, bekerja di pabrik atau bekerja di mana. Asal kita ini bisa bisa kerja, tahu kerjanya gimana, itu tentu ada adaptasinya ya. Kebanyakan itu jarang guys, yang non skill. Terus mungkin kalian mikirnya kalau non skill itu susah cari kerja sini, enggak ya, di sini non skill malah wah banyak banget. Nah tapi itu nanti berhubungan sama beberapa pendapatan kalian, tentu akan berbeda dengan orang yang sudah punya skill. Apalagi kalau kalian punya skill bahasa ya Mas Alek ya, tambah itu skill paling mendasar di sini sebenarnya, harus paling kuat tuh karena penting untuk cari kerja, untuk mendongkrak jabatan juga sebenarnya, karena lebih bisa dekat dengan sekitar sama bos lah. Seenggaknya bahasa itu juga salah satu skill, atau kalian bisa di sini dengan non skill berangkat nanti sambil berjalannya waktu di sini belajar. Cuma kalau jam kerja 12 jam kayak kita ya susah guys. Bisa merokok nggak apa-apa Mas? Ya nggak apa-apa Mas. Di taman ini boleh nggak ini? Boleh. Itu ada mbah-mbah. Ini kalau nggak boleh saya boleh gitu. Wes. Kapan-kapan podcast sama Mas Alek ya. Ini nanti kita atur waktunya dulu. Kita lagi libur day off, besok kerja, jadi sambil cari udara segar dulu di sini. Oh jatuh Mas. Selanjutnya pertanyaan dari Maulidiati Rohmah. Mas minta sarannya, suamiku aslinya daftar mau ke Taiwan. Berhubung Taiwan kondisi ekonominya tidak stabil, jadi diberangkatkan terus sama agennya diarahkan ke Polandia. Tapi aku dengar di Polandia kok gaji kecil, apa harus berangkat sama pilih-milih negara lain aja Mas? Mas kan yang kerja di sana, jadi tahulah kondisi di sana. Jawab. Ya waktu itu sehubungan dengan produksi ini ya, namanya kok produksi sih, ekonomi di Taiwan yang waktu kerja di pabrik itu turun. Di sini ini nggak turun terlalu banget guys, cuma perbedaannya di sini kalian juga harus menemukan pabrik yang tepat. Karena kalau tidak menemukan pabrik yang tepat, itu di saat kondisi kayak musim dingin gitu ya, yang lainnya turun anjlok, wah itu dia anjloknya lebih parah lagi. Bisa-bisa kalah sama yang di Taiwan. Taiwan kan menang istilahnya jam kerja kan, nggak terlalu panjang. Tapi kalau kondisi sudah terpuruk, biasanya pendapatannya lebih besar kita yang sedang berada di Polandia. Untuk saat ini penukaran pun juga lagi bagus.
per video ini diupload tukeran kan lagi 3.600 juga. Menurut saya lebih baik. Terus tadi ada pertanyaan juga, apa kalau di sambil milih-milih negara lain? Ya boleh, nggak apa-apa. Selama kalian istilahnya banyak opsi, banyak pilihan, ya nggak apa-apa. Kayak semisal yang di bawah sini itu kayak ada negara Hungaria, itu mungkin nggak terlalu tinggi. Terus di mana lagi, Slovakia itu juga bisa, antara negara-negara itu. Menurut Mas Alex sendiri pandangannya gimana Mas ini sama Taiwan? Setaunya, walaupun kita belum pernah kerja di Taiwan ya. Maksudnya yang mau saya jawab itu tadi, maksudnya ini masih katanya, maksudnya di Taiwan itu jam normal hampir sama kayak Indonesia. Dan gaji pun kalau saya dengar sih hampir sama kayak sini. Nah, jeleknya di sini tuh lemburan nggak jalan. Oh ya, jamnya flat. Jadi flat itu gimana Mas? Tolong dijelaskan, nanti orang-orang juga banyak yang nggak tahu. Ini hitungannya per jam. Jadi seberapa lama kita kerja, nah, gajinya dihitung dari per jam lama kita kerja. Jadi semisal kita per jam katakanlah 18 zloty. Kalau aturan kalian yang sering di Indo kerja kayak semisal normal 8 jam. 18 zloty kali 10 jam, nanti jam selanjutnya harusnya naik kan. Di sini enggak, guys. Mau itu kalian lanjut sampai 19 jam pun tetap di sini naik capeknya. Aku aja dengerin serius loh guys, sampai satu pabrik loh, aku kok kayaknya nggak denger ngono. Sini naik apanya. Aduh. Semoga itu ya Mbak Maulidia, jadi nanti bisa dibicarakan dengan suaminya sambil cari di video teman-teman lain ya yang sesama YouTuber yang PMI di luar, sambil tanya-tanya, sambil buat bahan perbandingan. Jadi nggak 100% apa yang saya omongkan dan masalah omongkan ini kalian harus ikuti, kalian harus istilahnya bisa pilih-pilih gitu ya. Tapi semisal tanya Polandia, yang terjadi ya itu. Kalau kalian istilahnya Mbak Maulidia nanti mau milih negara lain nih Mas, ya nggak apa-apa, itu istilahnya keputusan kalian ya, pastinya itu yang terbaik juga. Kalau Polandia sih infonya segitu, jamnya kebanyakan datar ke sini. Oke, selanjutnya saat ini kayaknya yang terakhir ya. Banyak, nanti kapan-kapan tak bikin part 2 nih lagi. Ini terakhir dari Mas Galang Gaming. Bisakah anak berumur 20 tahun lebih bekerja di Polandia? Bagus. Malah bagus itu guys, kalian istilahnya mau bekerja di Polandia. Gajinya gimana Mas Alex kalau 20 tahun? Kalau gajinya di sini di bawah 26 tahun itu ada tambahan. Kalau seumpama kayak tadi dicontohkan 18 ya. Nah, itu di bawah 26 tahun dia bisa 19. Jadi beda 1 zloty per jamnya. Tergantung ininya sih, tergantung perusahaan. Ada yang 5 zloty. Serius. Agak lihat-lihat di media sosial sih, maksudnya gaji dasarnya 21 untuk 26 ke atas. Ada yang kalau di bawah 26 ada yang 25. Gila, mantep tuh guys. Bagi kalian yang berumur di bawah 26 tahun bisa tuh kalian daftar ke Polandia, gajinya beda tuh. Daripada istilahnya mungkin di rumah kalian cari kerja juga susah, kalau semisal punya modal bisa langsung untuk daftar ke Polandia. Cuma itu ya yang perlu dipikir beneran, Polandia itu kalian nggak bisa langsung berangkat gitu. Kalian harus nunggu proses drawingnya. Kalau kemarin juga ada yang tanya, sebenarnya kalau Polandia itu bisa nggak sih Mas berangkat? Loh, bisanya bisa, tapi kalau kalian tanyanya kapan, when, itu saya yang nggak tahu, karena itu 100% keputusan dari pihak embassy Mas ya, untuk mendapatkan drawing. Jadi infonya seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan ini, karena istilahnya sudah sore, terus banyak pertanyaan yang belum kejawab. Nanti mungkin di kesempatan yang berikutnya akan saya jawab beberapa pertanyaan kalian. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian. Nanti mungkin di kesempatan selanjutnya saya akan podcast sama Mas. Lucu gaplek lagi guys. Oke, terima kasih sudah nonton guys. Semoga hari kalian menyenangkan dan tetap salam oye. Paka-paka.